Saudara, bagi saudara yang belum pernah tes karunia, boleh minta kepada saya, baik melalui catatan di bawah video nanti atau melalui nomor yang bisa dihubungi. Setelah akhir video ada nomor saya, bisa menghubungi saya dan saya akan kirim untuk saudara, baik melalui email maupun melalui media yang lainnya. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, jumpa lagi di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Adapun hari ini kita akan membawakan tema pelayanan sesuai dengan karunia. Allah menciptakan matahari, matahari memberi cahaya. Allah menciptakan bulan, bulan memberi banyak misteri dan juga cahaya pada waktu malam. Allah menciptakan bintang, bintang memberikan banyak inspirasi kepada pencipta lagu dan kepada pencipta puisi, yakni kilauan cahayanya yang berkelap-kelip sangat indah. Allah menciptakan udara, udara memberikan kehidupan kepada makhluk hidup. Allah menciptakan laut, laut memberikan segala isinya termasuk ikan-ikan dan semua makhluk hidup dan makhluk mati yang ada di dalamnya. Allah menciptakan binatang, binatang memberikan kulitnya, memberikan dagingnya, dan memberikan banyak hal supaya bermanfaat bagi kehidupan. Allah menciptakan manusia, manusia memberi apa? Nah, tentu ini menjadi perhatian dan menjadi pertanyaan dan menjadi jawaban kita semua bahwa Allah meminta setiap manusia yang diciptakan seturut dengan gambar dan rupanya melayani Tuhan sesuai dengan karunia. Nah, sekarang mari kita mau melihat firman Tuhan dari Matius 20 ayat 26 sampai 28. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah pertama-tama kita mau melihat dasar pelayanan tubuh Kristus. Yang pertama, di dalam Perjanjian Baru menggunakan 4 macam kata Yunani untuk kata melayani, yakni diakoneo, doleo, letorgeo, dan latreo. Yang pertama adalah diakoneo. Diakoneo memiliki arti menghidangkan makanan di atas meja untuk majikan. Orang yang melakukan pekerjaan tersebut disebut diakonos dan pekerjaannya disebut diakonia. Dan pelayanan ini justru untuk melayani orang yang lebih rendah kedudukannya. Jadi ini sangat unik sekali. Diakonia berarti menggunakan karisma yang ada pada kita untuk kepentingan dan kebaikan orang lain. Rasul Paulus menganggap pekerjaannya sebagai suatu diakonia dan dirinya sebagai diakonos bagi Kristus dan bagi umat manusia yang dilayani. Pengajaran para rasul disebut diakonia firman. Pengumpulan uang untuk orang-orang kudus juga disebut diakonia. Nah, ini adalah arti yang pertama dari kata pelayanan, diakoneo. Kata yang kedua adalah douleo. Douleo adalah menghamba yang dilakukan oleh seorang doulos ataupun budak. Paulus memakai kata itu untuk menggambarkan bahwa kita yang semula menghamba sebagai kuasa jahat dibebaskan oleh Kristus supaya kita menghamba kepada Kristus.
Ini adalah sebuah kontras yang tajam yang diperlihatkan di dalam Filipi 2 ayat 5-7, yaitu bahwa Yesus yang walaupun mempunyai rupa Allah, namun telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang doulos ataupun seorang manusia. Kata yang ketiga yang dipakai untuk pelayanan adalah liturgio, berarti bekerja untuk kepentingan rakyat atau kepentingan umum sebagai lawan dari bekerja untuk kepentingan diri sendiri. Nah, orang yang berbuat itu disebut liturgos dan pekerjaan luhur itu disebut liturgia. Nah, kata itu juga dapat berarti melakukan upacara dan ibadah kepada para dewa. Nah, dari situ sekarang kita menggunakan kata liturgi untuk ibadah. Nah, di Perjanjian Baru, kata ini digunakan dalam pelbagai arti. Pengumpulan uang untuk membangun gereja di Yerusalem disebut liturgia. Seluruh kehidupan kita patut menjadi liturgia. Seluruh kehidupan kita patut menjadi liturgia. Itu ada di dalam Korintus dan di dalam Filipi. Membawa orang yang belum percaya sehingga menjadi murid Tuhan juga disebut liturgia bagi Tuhan. Kata yang keempat adalah latreo. Latreo berarti bekerja untuk mendapat latron, yaitu gaji atau upah. Latreia juga bisa berarti pemujaan untuk para dewa. Nah, di Perjanjian Baru, kata ini digunakan dalam arti menyembah atau beribadah kepada Tuhan. Penggunaan yang mencolok terdapat di dalam Roma 12 ayat 1, di mana Paulus berpesan supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai logike latrio, artinya persembahan yang pantas. Nah, pelbagai kata ini digunakan oleh gereja abad pertama dengan arti melayani, mengabdi atau menghamba kepada Tuhan dan kepada orang lain, atau pola hidup yang bukan lagi hidup untuk diri sendiri, melainkan hidup untuk Tuhan dan untuk orang lain. Apa sebabnya kita didorong untuk melayani Tuhan dan orang lain? Dasarnya adalah karena Yesus sendiri sudah melayani kita. Seluruh hidup Yesus selama 33 tahun ditandai oleh jiwa melayani. Tujuan hidupnya bukan untuk mendapatkan pelayanan, melainkan untuk memberikan pelayanan. Isi hidupnya bukanlah dilayani, melainkan melayani. Alkitab tidak menggambarkan Yesus sebagai Tuhan yang berjaya atau berkuasa, melainkan sebagai Tuhan yang melayani dan yang menghamba. Yesus adalah diakonos atau pelayan, bahkan doulos ataupun budak. Jiwa Kristus adalah melayani dan menghamba. Itulah juga jiwa Kristiani para pengikutnya. Orang yang mau berjalan di belakang Yesus adalah orang yang rela melayani dan menghamba. Dalam pelaksanaannya itu tidak mudah. Melayani bukan berarti sekedar bersibuk di sana-sini, dan bukan pula sekedar memberi ini atau itu. Melayani adalah mengosongkan diri dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan Tuhan dan kepentingan orang lain. Ini sungguh bertolak belakang dengan jalan hidup yang lazim, di mana orang justru mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Nah, saudara, jadi menurut konsep Alkitab, menghamba atau melayani itu adalah pekerjaan ataupun pelayanan yang sungsang, yang berbanding terbalik dengan sistem nilai yang ada di dunia. Di dunia semua orang minta pelayanan yang bagus, sementara di dalam kerajaan Allah barang siapa inginnya menjadi terbesar, justru dia harus menjadi seorang pelayan. Nah, sekarang saudaraku, mari kita mau melihat dasar pelayanan. Dasar dari pelayanan adalah karakter atau kepribadian, bukan kemampuan profesional. Sifat dari pelayanan adalah melayani, bukan dilayani. Motivasi dari pelayanan adalah kasih, bukan uang atau kekuasaan. Ukuran bagi pelayanan adalah pengorbanan, bukan kesuksesan. Otoritas dari pelayanan adalah ketaatan, bukan pangkat. Tujuan dari pelayanan adalah doa dan firman Tuhan, bukan setumpuk teori. Hasil dari pelayanan adalah pertumbuhan, bukan sekedar kuantitas tetapi kualitas. Kuasa dari pelayanan adalah Roh Kudus, bukan acara-acara. Model untuk pelayanan adalah Yesus Kristus, bukan organisasi
atau seseorang yang dikultus individu. Setiap orang Kristen diberi karunia oleh Roh Kudus, suatu kecakapan, suatu keterampilan untuk melayani. Hendaklah setiap orang mengenali dan menemukan karunia rohani di dalam dirinya sendiri maupun di dalam diri sesama agar dapat saling melayani dengan lebih maksimal. Saudara, bagi saudara yang belum pernah tes karunia, boleh minta kepada saya baik melalui catatan di bawah video nanti atau melalui nomor yang bisa dihubungi. Setelah akhir video ada nomor saya, bisa menghubungi saya dan saya akan kirim untuk saudara baik melalui email maupun melalui media yang lainnya. Supaya hidup kita lebih maksimal setelah dites karunia, hidup kita akan jauh lebih efisien dan maksimal untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Sekarang mari kita perhatikan pelayanan sesuai dengan karunia Roh Kudus. Yang pertama-tama, Allah telah memberikan karunia administrasi. Nah, sekarang mari kita cek diri sendiri. Saya cek saya sendiri dan saudara mencek diri saudara, apakah memang di dalam diri kita ada karunia administrasi. Dan sampai karunia yang terakhir nanti akan kita bicarakan. Nah, karunia administrasi adalah kemampuan untuk melakukan pengorganisasian atau manajemen suatu pekerjaan dan membimbing orang lain untuk mencapai misi Kristus. Keterangan lengkapnya nanti ada di dalam tes ya, boleh menghubungi saya. Karunia yang kedua adalah karunia seni ataupun karunia kreativitas. Ini adalah kemampuan untuk memajukan kerajaan Allah melalui seni dan kreativitas seperti seni musik, drama, melukis, mengarang, memahat, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Karunia yang ketiga adalah karunia hikmat, kemampuan untuk membedakan antara kebenaran dan kesalahan, dan untuk mengetahui apakah seseorang atau suatu tindakan berasal dari Allah atau bukan. Yang keempat, karunia memberi kekuatan. Ini adalah kemampuan untuk mendorong dan memotivasi orang lain melalui kata-kata yang menguatkan mereka agar mereka secara praktis dapat hidup sebagai orang-orang Kristen. Yang kelima, karunia mengabarkan Injil. Memiliki beban dan kemampuan untuk menyajikan Injil kepada orang-orang yang belum percaya dalam cara yang jelas dan yang mudah dimengerti. Yang keenam, karunia iman. Ini adalah kemampuan untuk memimpikan atau melihat visi yang Allah inginkan terjadi dan kemampuan untuk memastikan melakukannya sebagai jawaban doa walaupun tidak ada bukti yang nyata. Karunia yang ketujuh yakni memberi. Ini adalah kemampuan untuk mendukung pekerjaan Tuhan secara materi, secara terus-menerus tepat pada waktunya dan dilakukan dengan penuh sukacita. Yang kedelapan, karunia memberi tumpangan. Ini adalah kemampuan untuk menerima dan melayani para tamu atau orang-orang asing dengan penuh kasih karunia ataupun karunia hospitality. Yang kesembilan adalah karunia berdoa syafaat. Ini adalah kemampuan untuk berdoa dengan penuh beban bagi orang-orang lain dan dapat mengenali jawaban Tuhan atas doa-doa tersebut. Yang kesepuluh, karunia memimpin. Kemampuan untuk memimpin para anggota sebuah kelompok dengan penuh perhatian, memiliki pandangan ke depan visioner, dan mampu mengarahkan mereka ke suatu sasaran tertentu. Karunia yang ke-11, ini adalah karunia kemurah hatian. Ini adalah kemampuan untuk bersimpati dengan orang-orang yang sedang terluka hatinya, lalu dapat melakukan perbuatan-perbuatan ceria di dalam melayani mereka. Karunia yang ke-12 adalah karunia bernubuat. Kemampuan untuk mengabarkan dan menerapkan kebenaran firman Allah sehingga para pendengarnya dikuatkan dan dihiburkan, dan orang-orang yang belum percaya dapat diyakinkan olehnya. Yang ke-13, karunia pelayanan. Ini adalah kemampuan untuk membantu orang-orang lain di dalam pelayanan mereka dengan jalan membantu hal-hal praktis seperti mengangkat bangku, mengemudikan mobil, menata merias wajah para aktor drama, mengecat tembok, memasak, menyediakan konsumsi, dan lain sebagainya. 14. Karunia penggembalaan.
Ini adalah kemampuan untuk mengawasi kehidupan rohani orang-orang lain dan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rohani mereka melalui pengajaran dan pembimbingan menuju kepada kedewasaan rohani. Ke-15, ini adalah karunia mengajar. Kemampuan untuk mengkomunikasikan pengetahuan kepada orang-orang lain untuk tujuan pertumbuhan rohani. Saudara, setiap diri kita sebagai murid Kristus, sebagai orang Kristen, Tuhan sudah memberikan minimal kita satu karunia. Ada yang diberi 2, ada yang diberi 5, dan ada yang diberi lebih daripada 5. Itu yang disebut dengan multi talenta. Banyak sekali karunianya. Banyak diberi, banyak diminta pertanggungan jawab. Jadi kalau kita tidak setia mengerjakannya, nanti kita akan bertanggung jawab di hari Tuhan memberikan reward kepada kita ketika kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat kita mempertanggungjawabkan setiap modal, setiap karunia, setiap talenta yang sudah Tuhan berikan kepada kita, kalau kita setia mengerjakannya pada saat kita hidup di muka bumi ini, Tuhan akan menyambut kita dan berkata, "Wahai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Ini adalah apresiasi yang dipuji oleh Tuhan Yesus. Itu adalah karakter kesetiaan kita. Karakter kita mempertanggungjawabkan setiap apa yang telah Tuhan beri, kita kembalikan dan kita lipat gandakan untuk kemuliaan Tuhan. Sedangkan hamba-hamba yang jahat yang tidak mengembangkan karunia-Nya, Tuhan akan meminta pertanggungan jawabnya dan Tuhan juga akan menghukum mereka karena mereka disebut hamba yang jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya setiap saya dan saudara, setiap diri kita sebagai orang Kristen, kita ingin menjadi hamba Tuhan yang baik, ingin menjadi hamba Tuhan yang setia. Apapun yang Tuhan berikan kepada kita, kita kembangkan untuk kemuliaan namanya. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mengembangkan setiap talenta yang diubah menjadi karunia rohani yang setiap hari harus dikobarkan untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya. Shalom.